Terkait apa? Mengenai ya keislaman mungkin. Ya, itu keislaman, itu masalah konsep ketuhanan, mengenai konsep bagaimana kalian beribadah kepada Tuhan. Nah, terus kalian bedanya apa? Bedanya terkait tentang Enggak, maksudnya otoritas. kenapa sampai terpisah gitu, ada Protestan, Katolik? Perbedaannya bukan pada konsep dogma Allah Tritunggal Maha Kudus. Percayalah, Protestan memahami Yesus sebagai kalimatullah yang nuzul menjadi manusia, sama seperti Katolik dan Ortodoks. Enggak, maksudnya kenapa harus berbeda, kan sama-sama kalian. Berbeda seperti apa? Saya sudah bilang tadi, kami ada gerakan ekumenisme. Kamu tahu nggak sih gerakan ekumenisme itu apa, bro? Kami bisa loh satu gedung gereja. Kami bisa loh satu gedung gereja. Kami bisa loh gerakan Natal bersama, ada perayaan Natal bersama. Paham nggak kamu dari tadi saya sudah bilang? Dan paham nggak ketika saya tadi sudah mengutip Yohanes 17 ayat 21? Hah? Atas tidak ada. Makanya apakah kalian enggak, maksudnya gini loh. Di masjidnya sih? Apa? Maksudnya apa? Tadi apa? Sholat di mana? Kamu mau nggak sholat di tempatnya orang Syiah? Orang Syiah enggak tahu. Kalau orang Syiah enggak sih, tapi kalau kayak misalkan kalau soal Muhammadiyah bisa lah, nggak apa-apa. Muhammadiyah itu organisasi, bro, bukan golongan. Duh, kamu kayaknya masih perlu banyak belajar. Saya nggak bahas bukan golongan. Para Muslim protes mengapa Kristen itu Tuhannya sama tetapi berbeda-beda. Dan luar biasa, para murtadin ini menjawab dengan sangat-sangat keren, dengan sangat memuaskan, membuat dia tidak bisa berkata-kata karena agamanya juga berbeda-beda dan berkelompok-kelompok walaupun Tuhannya sama. Nah, seperti apa? Mari kita simak sampai selesai. Terkait apa? Mengenai ya keislaman mungkin. Ya, itu keislaman, itu masalah konsep ketuhanan, mengenai konsep bagaimana kalian beribadah kepada Tuhan. Nah, terus kalian bedanya apa? Bedanya terkait tentang otoritas. Kenapa sampai terpisah gitu, ada Protestan, Katolik? Perbedaannya bukan pada konsep dogma Allah Tritunggal Maha Kudus. Percayalah, Protestan memahami Yesus sebagai kalimatullah yang nuzul menjadi manusia, sama seperti Katolik dan Ortodoks. Enggak, maksudnya kenapa harus berbeda, kan sama-sama kalian. Berbeda seperti apa? Saya sudah bilang tadi, kami ada gerakan ekumenisme. Kamu tahu nggak sih gerakan ekumenisme itu apa, bro? Kami bisa loh satu gedung gereja. Kami bisa loh satu gedung gereja. Kami bisa loh gerakan Natal bersama, ada perayaan Natal bersama. Paham nggak kamu dari tadi saya sudah bilang? Dan paham nggak ketika saya tadi sudah mengutip Yohanes 17 ayat 21? Hah? Atas tidak ada. Makanya apakah kalian enggak, maksudnya gini loh. Di masjidnya sih? Apa? Maksudnya apa? Tadi apa? Sholat di mana? Kamu mau nggak sholat di tempatnya orang Syiah? Orang Syiah enggak tahu. Kalau orang Syiah enggak sih, tapi kalau kayak misalkan kalau soal Muhammadiyah bisa lah, nggak apa-apa. Muhammadiyah itu organisasi, bro, bukan golongan. Duh, kamu kayaknya masih perlu banyak belajar. Saya nggak bahas bukan golongan. Bukan. Muhammadiyah itu organisasi. Golongan-golongan tuh Ahlussunnah wal Jamaah yang diklaim oleh Maturidi, Asy'ariyah, bahkan Salafi, Salafus Sholih juga mengklaim diri sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian ada Syiah, ada Mujasimah. Kan tadi saya sudah sebutkan di awal, kamu nggak dengar? Saya nggak ada sebutkan NU, saya nggak ada sebutkan Muhammadiyah, saya nggak ada sebutkan Tariqah Naksabandiyah, nggak ada. Itu organisasi, bro. Bedakan organisasi sama golongan, bro. Masa yang Islam nggak ngerti? Saya kan udah keluar dari Islam udah 2 tahun. Apa maksudnya itu, saya paham mengenai gerakan mempersatukan Kristen tadi, itu saya paham. Tapi ini mengenai kenapa ada kayak Kristen Katolik, kenapa berbeda gitu? Kenapa mereka? Terkait pertama permasalahan politik dan kesalahpahaman, sudah itu saja. Sekarang sudah dalam persatuan, ngerti nggak? Perbedaan itu terjadi karena adanya kesalahpahaman, Iya, makanya dengerin dulu, jangan motong-motong orang. Kamu kalau misal belum selesai dengan pertanyaanmu, selesaikan narasinya. Oke, lanjut. Dah. Kesalahpahaman yang terjadi, contoh skisma. Ini kalau misalnya saya jelasin juga kamu ngangong-ngangong, orang imanmu sendiri aja nggak ngerti.
Tahun Iya, 1054 awal mula skisma terjadi antara gereja Ortodoks dan gereja Katolik. Bagaimana gereja Ortodoks memisahkan diri dari gereja Katolik. Tapi bagaimana resolusinya? Resolusinya sekarang dialog antara gereja Ortodoks dan gereja Katolik semakin kuat, semakin erat menuju pada reunifikasi persatuan. Buktinya mana nih? Saya tampilkan gambar ya. Saya ngomong pakai dalil, pakai data, pakai bukti. Nih. Iya. Tuh. Ya. Lihat. Apostolic Pilgrimage to Jerusalem, The Brothers of Galilee, Peter and Andrew. Kenapa Peter and Andrew? Karena yang ini Katolik, suksesinya Rasul Petrus. Yang ini Ortodoks, suksesinya Rasul Andreas. Nih, The Meeting of Pope Francis and Ecumenical Patriarch Bartholomeus. Jadi gereja Ortodoks dan gereja Katolik. Dah. Nih lagi. Ini gereja Ortodoks Koptik. Ini dengan Paus kami Franciscus. Lagi. Nih, ini dengan Patriark Kiril dari gereja Ortodoks Rusia. Tempatnya Putin. Nih, beliau pemimpin gereja Ortodoks Rusia. Ini Paus Franciscus. Jadi kami memang membuktikan bahwa perbedaan pada zaman dulu yang membuat kami terpecah, sekarang kami tersadarkan untuk kembali kepada persatuan yang sejati sesuai dengan amanat Tuhan Yesus di dalam Yohanes 17:21. Dan memang kami punya otoritas. Kenapa kami bisa bersatu? Karena Roh Kudus yang senantiasa selalu beserta orang-orang percaya. Karena Roh Kudus itu buahnya mempersatukan, bukan memecah belah. Makanya gerakan ekumenisme itu sejalan dengan kehendak Tuhan Yesus dan juga buah dari Roh Kudus. Paham? Dan itu tidak ada di imanmu. Makanya sampai dengan detik ini perpecahan itu terjadi. Perpecahan itu bukan soal masalah sepele, masalah konsep ketuhanan, ketauhidan bahkan, keselamatan. Dari mulai hal-hal sepele sampai hal-hal penting. Hal sepele seperti apa yang tadi kita bahas, masalah maulid. Seperti itu. Ya, yang bilang bohong-bohong dari tadi saya sudah mencoba untuk naikkan loh, untuk bantah dalilnya. Kok nggak pada berani naik ya? Kenapa? Takut ya? Saya undang langsung loh, nggak perlu repot-repot untuk request. Saya undang langsung loh tuh, semuanya tuh saya undang. Gitu bro, ada lagi pertanyaannya? Bro, Jadi kamu masih yakin di dalam imanmu yang sekarang ini? Iyalah, saya mana ada keraguan tentang Islam. Gak ada keraguan. Tadi, bagaimana kamu bisa menjawab yang tadi? Kamu nggak menjawab sama sekali. Ya udah nggak apa-apa lah, terserah kamu. Silakan. Ya tunggu tuh. Tadi karena Islam itu memiliki 70 berapa tadi 3 golongan dan hanya cuma satu yang bisa masuk surga, kamu nggak masuk Islam atau kayak keluar Islam gitu? Yang bisa masuk. Ya gimana? Coba satu golongan yang masuk surga yang kamu sebutkan tadi, golongan yang mana? Coba dari 73 golongan. Kalau nggak salah yang masuk surga saja itu yang mengikuti sunnah Rasul. Yang mengikuti sunnah Rasul yang mana? Coba sebutkan. Ada yang mengikuti sunnah Rasul. Iya, yang mengikuti sunnah Rasul siapa? Sebutkan dari 73 golongan itu. Dengan dalil ya, dengan data. Nggak cuma omong. Saya nggak apa ya. Nggak sepaham itu sih. Orangnya langsung. Nah, langsung Jayadi dibantu. Nih saya naikkan 3 orang Islam di sini, ayo bantu dong pakai dalil. Kalian bertiga di sini masa useless sih? Silakan dibantu. Gak usah pakai dalil. Istadillah qabla an ta'takid. Gak usah pakai dalil. Setengah bakal bersatu. Ya, kalau cuma congor doang di bawah ya. Kirain bakal ngomong pakai dalil. Tuh, kasihan ya. Kamu malu nggak punya saudara seikhwan? Persaudaraan Islammu dipermalukan oleh Jayadi. Bukannya ngebantu, malah mempermalukan dengan berani jujur mengatakan gak usah pakai dalil. Oh, imani saja ya ternyata. Oh, di Islam imani saja. Oh. Nuduh-nuduh oten, imani saja, gak usah banyak tanya, gak usah pakai dalil. Dirinya sendiri sama. Oh, bukti. Maria mau bantu? Maria mau bantu? Iya, assalamualaikum. Brother, saya hanya mau kembali. Shalom, brother. Saya hanya mau nanya saja nih, ayat di dalam Bible ini Yesus Allah ini bisa lanjut tanya saya maksudnya. Kalau nanya ini harusnya selesai diskusi topik ini, diselesaikan dulu baru kita berlanjut. Udah selesaikan dulu ya, karena saya baru masuk. Saya nggak ngikutin tadi. Saya ngikutin temanya saja. Kamu sudah join dan kamu sudah typing di bawah. Ada riwayat komentar. Iya, justru saya naik, saya belum tahu topiknya, saya hanya mengikuti tema ya, karena topiknya sedang berbicara mengenai golongan-golongan atau firqah dalam Islam yang sesuai dengan hadis Nabi 73 golongan. Kenapa sampai dengan sekarang kalian tidak dapat bersatu? Itu topik. Kalau gitu diganti aja temanya, bro. Oh ya. Kalau lo buat tema begitu, turun aja. Nggak berani jawab kan? Kok ngatur?
Kan gua hostnya. Lu siapa ya? Lu tamu. Nggak mau ikut cara host berdiskusi ya turun. Malah ngatur. Kalau gitu kita ganti aja siapa? Host bukan, moderator bukan. Ya. Kakak, mau nggak? Ya boleh. Ternyata kamu nggak dibantu bro. Sayang banget. Padahal kesempatannya gede banget. Itu 2 orang membantu kamu. Ternyata nggak membantu sama sekali. Nonsense. Gak apa-apa ini. Ya udah kamu yang sendiri berarti sekarang. Gak apa-apa ini yang terakhir kok. Kayak cuma saran aja sih. Kalau kayak ajak streaming gini kan. Oh udah pernah nggak sih? Itu apa kayak ngajak ngobrol yang apa ya? Ilmunya yang berilmu. Iya. Udah, kamu lihat cek VT saya coba. Cek VT saya yang saya pinkan. Itu saya diskusi sama santri. Saya diskusi sama Habib, sama salah satu ustadz, sama salah satu santri dalam satu komal. Saya sendiri, mereka bertiga, Habib, ustadz dan santri. Tuh mengenai Nur Muhammad. Ya itu aja sebenarnya. Kalau bisa diskusinya itu tentang dengan orang-orang yang apa ya berilmu gitu. Karena kayak kalau ketemu kayak orang-orang VT-nya, kamu cek dulu sekarang kamu cek profil saya dulu. Nggak apa-apa, kamu tetap di sini. Kamu buktikan sendiri. Kamu cek profil saya, kamu cek VT saya. VT 3 paling atas. Kamu cek itu. Tunggu. Yang sepin. Ya, tunggu. Si Aira ini berisik. Nggak apa-apa. Aduh. Nah, kamu cek. Nih, kan ada. Ya, emangnya Rasulullah sedarurat apa? Kamu sampai harus meyakini Rasulullah itu ada? Kamu lihat nih, dia nunjukin dalil-dalilnya. Tahu nggak? Terkapar. Nggak bisa mempertahankan dalilnya. Nih, yang ini. Saya kira Bapak sudah tahu. Dengerin nih. Nih. Masalah tentang yang sama Ustadz, kamu dengerin. Yang sama Habib, yang sama Ustadz, yang sama santri. Nih, dengerin nih. Akhirnya mereka ngomong apa? Gantung kepadanya apabila dia menghadapkan dengan dari makhluk gitu ya. Nih. Tuhan kembali lagi kita dengan Tuhan itu kembali lagi waktu untuk berdebat di sini. Dengerin. Atau Bang Raffi. Dengerin nih kata Ustadz kamu. Ditanggapi dulu. Diem, Roku. Ya, lagi-lagi saya ingin mengatakan bahwa kasus tersebut tidak pantas untuk disebarkan atau dikaji di forum ini. Karena ya itu tadi yang Bapak Bos katakan. Jadi saya akan menyeberangkan dalil satu dengan dalil yang lain. Diakui sama guru kalian, sama ustadz kalian, sama habib kalian, sama santri kalian. Gak berani. Kalau ngomong di diskusi seperti ini di publik ini nanti akan bertabrak-tabrakan dengan dalil satu dengan dalil lainnya, no. Itu alasan kenapa kalian saya tanyakan. Saya mau kalian jujur, perbedaan itu ada karena memang pada dasarnya ini diakui nih. Dalilnya kan bertabrak-tabrakan ya memang. Ya. Paham? Rekayasa, orang ini rekaman kok. Rekayasa. Siapa yang beli rekayasa Adeden? Kamu naik Adeden. Ih, bapak-bapak Facebook ini banyak sekali. Gitu Roku. Ada lagi yang mau kamu pertanyakan? Nggak boleh disebutkan nama Habibnya. Kalau kamu mau naik aja Humairah. Silakan, Roku. Oh, kamu belum open mic. Sorry. Silakan dibuka mic-nya. Udah terdengar sekarang. Silakan. Gitu aja sih Kak. Saya cuma pengen kayak apa ya? Udah terbukti. Karena ya. Saya sudah pernah diskusi dengan orang-orang berilmu. Iya. Lagi pula saya bukan orang berilmu kok. Saya orang awam. Saya sudah bilang berkali-kali saya orang awam. Saya bukan pendeta. Saya bukan romo. Saya tidak ada background teologi atau saya tidak ada background Islamologi yang kuat. Dia merendah lagi. Bukan merendah, emang faktanya. Coba tanya sama orang-orang yang sudah pernah bertemu saya dan tahu data saya. Tanya. Enggak, saya nggak merendah, emang beneran kok. Kalau di dalam kekristenan kita tidak diizinkan untuk bertakiyah, bro. Yesus sendiri yang bilang jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ya saya kalau misalkan saya bilang memang bukan background teologi, memang betul. Saya dikatakan bukan pendidikan Islamologi yang kuat, memang betul. Memang itu faktanya. Dan saya memang awam. Ya. Silakan, ada lagi nggak? Kalau nggak ada kita ganti dengan yang lain. Itu aja sih. Karena nanti ketemunya orang-orang seperti saya yang kayak nggak bawa apa-apa kan. Mending sebenarnya kalau dalam beriman harusnya kamu sudah mempersiapkan. Beruntung saya di dalam kekristenan, karena di dalam kekristenan 1 Petrus 3:15 kami dalam segala sesuatu hal, dalam setiap segala waktu harus siap sedia untuk diberikan atau memberikan pertanggungjawaban. Ya udah nggak apa-apa, Roh. Semangat ya. Semoga kasih karunia dan damai Kristus menyertai kamu selalu dan keluargamu. Selamat malam. Assalamualaikum.
Malam. Ya, shalom. Salam sister. Humai siapa? Humairah. Humairah. Iya, shalom. Salam. Iya, shalom. Selamat malam. Silakan. Silakan. Ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan terkait diskusi kita? Halo. Iya. Iya, ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan? Silakan. Humai, Ra. Kok malah diam? Silakan Kak, ada yang mau ditanyakan? Tadi penjelasan apa ya Kak? Maksudnya penjelasannya tentang ikhtilaf Iya, atau firqah dalam Islam. Jangan bisik-bisik, fokus sama saya saja. Kaifa haluki ya ukhti? Saya turunkan ya kalau misalkan kamu lagi sibuk di dalam gua atau apapun itu karena suaranya juga menggema. Oke, kita lanjut dulu aja, kita berdoa dulu karena saya lupa untuk berdoa. Thank you Om Okli, kita berdoa dulu ya teman-teman ya. Maksudnya sudah disapa tapi dia tidak fokus sepertinya, mungkin lagi mengerjakan sesuatu mungkin ya, tapi nggak apa-apa, kita berdoa dulu teman-teman. Mari kita satukan hati dan pikiran kita bawa dalam doa. Bismillah wal ibn ruhul qudus al ilahi wahid, amin. Abana alladhi fis samawat liyataqaddas ismuk liyati malakutuk litakun masyiatuka ma fis samai kadzalika lal ard atina khubsana kafafa yawmina waghfir lana khatayana kama nahnu naghfir liman ahsa ilaina wa la tudilna fi tajrib lakin najina min asyirir lianna lakal mulka al quwwata al majd al abadi dahirina, amin. Assalamualaikum ya Maryam ya mumta'aliyatan ni'amah Rabbu maki mubarakatun anti fin nisa'i wa mubarakatun samrat batiki sayyidina Yasu'al Masiyah ya qaddisa Maryam ya walidatullah salli li ajlina nahmu khata' al-an wa fi sa'ati mautina, amin. Al-majdu lil-ab wal-ibn wa ruhil qudus al-an wa kulla awanin wa ila dahir dahirina, amin. Bismillah wal-ibn wa ruhil qudus al-ilahi wahid, amin. Tumben doanya nggak menyanyi, nanti kalau saya menyanyi kamu heran. Saya bisa juga bernyanyi kok. Mau pakai selawat, mau pakai nada selawat saya juga bisa, kenapa? Gak ada masalah, doa itu bisa dalam bernyanyi. Bernyanyi itu artinya berdoa 2 kali. Itu. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut ya. Terima kasih teman-teman Islam yang juga sudah menemani saya untuk berdoa. Saya tahu pasti di antara kalian ada yang keceplosan untuk bilang amin. Shalom Burhanuddin Hikari. Ya, selamat malam. Selamat malam. Dari Islam atau dari Kristen? Islam. Silakan bro, ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan? Ya, saya mau sampaikan begini. Kalau kami belajar Islam, kami akan belajar kepada ustadz-ustadz maupun kiai-kiai atau orang yang memiliki ilmu tentang Islam. Betul. Bukan kepada orang Kristen. Iya. Kalau orang Kristen, lebih baik kalian belajar saja tentang kenapa kalian menyembah manusia. Oh gitu. Itu, kami tidak akan bertanya tentang Islam di Anda. Iya. Ya, terus Anda pelajari saja kenapa sampai orang Kristen itu menyembah manusia gitu. Oke, kamu bilang kami penyembah manusia, tahu nggak? Ibnu Taimiyah itu pernah mensahihkan hadis. Dengerin, Ibnu Taimiyah itu pernah mensahihkan hadis bahwa Allah itu memiliki jisim. Sama, berarti kamu juga sempat tahu bahwa ulamamu itu sempat menyembah Tuhan dalam bentuk manusia. Sama. Makanya tadi sempat saya mention bahwa dalam kitab Al-Maqalat As-Sunniyah fi Kasyf Dalalatin Ahmad Ibnu Taimiyah, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami bersama para ulama lainnya mengkafirkan Ibnu Taimiyah karena telah menganggap Allah punya arah, punya tangan, punya yod, punya rijal. Apa bedanya kalian dengan Oten? Tuhannya punya tangan, punya kaki. Come on, be smart. Dan jangan salah paham. Siapa yang nyuruh nanya sama saya? Hah? Ada. Saya suruh orang Islam nanya sama saya, enggak. Justru saya sering semprot orang-orang Islam yang nggak tahu dalilnya sendiri, imannya sendiri. Saya bilang tukeran posisi aja. Saya di kamu, kamu di saya. Jelas, saya ini Kristen, kalau saya tidak tahu tentang Islam, wajar. Kamu yang Islam sudah dari lahir, sudah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, sampai umurmu sudah mendekati bau tanah, masa tidak tahu tentang dalil-dalil yang basic? Pernah waktu itu saya tanya mengenai dalil tentang syahadat atau dalil tentang rukun iman. Nggak ada yang tahu. Sampai saya yang harus kasih tahu. Silakan diputar, itu rekaman YouTube banyak kok yang merelay live saya, bukannya saya sombong.
Jadi nggak usah ceramah di sini. Siapa yang nyuruh kalian bertanya tentang Islam? Justru saya sering semprot kok yang suka nanya-nanya Islam di sini. Itu terjadi tadi karena kalau misalnya kamu tahu ada ungkapan kalau tidak ada asap tidak mungkin ada api. Kalau tidak ada asap tidak mungkin ada api. Kamu harus tahu konteksnya apa tadi. Dibahas mengenai imanmu yang terpecah-pecah menjadi 73 golongan. Karena ada yang penasaran, karena ada yang bertanya. Gitu. Karena ada juga yang menyinggung tentang perbedaan dalam kekristenan. Makanya saya jelaskan. Dan itu kan fakta. Kenapa saya bilang fakta ya? Saya sampai dengan detik ini tidak menemukan bantahan apapun dari orang Islam sendiri. Ketika tadi ada Maryam, ada akun atas nama Humayr, ada akun atas nama siapa lagi tadi? Riyadi, dan seterusnya. Itu tidak ada yang membantah sama sekali tentang adanya firqah itu. Ya kan? Gimana Burhan? Sudah? Ya, sudah saya turunkan ya. Tuhan berkati. Kita lanjut. Abi Asyaf, saya nggak melihat Anda di request, jadi Anda harus request dulu, baru Anda bisa saya naikkan. Abi Asyaf, saya nggak tahu Anda ini request di mana. Kamu ngantri di mana? Jangan ngantri di mana-mana, ngantri di bawah di mana nih? Saya gimana nih mencet ini? Apa bisa itu moderator tolong untuk invite itu Abi Asyaf itu ada komentar seperti ini? Aduh. Sebentar ya teman-teman ya, ini tidak bisa dipencet ini. Nih, salah. Ini gimana ini? Tadi ada Abi Asyaf itu. Aduh. Sorry. Ini TikTok ini kadang suka error nih. TikTok ini kadang suka error. Diskusi sama Bang Faruk, Bang Joseph. Bang Faruk itu kan security ya. Saya nggak enak kalau misalkan ganggu dia sedang bekerja, sedang jaga. Nanti kalau misalnya saya minta datanya mana nanti. Sekarang buat apa kita ambil pusing buat orang yang salah baca gitu loh. Iya. Selain buta huruf salah lagi bacanya ya Om ya. Iya, yang di Alkitab yang menyaksikan kebangkitan pertama kali itu Maria Magdalena, bukan Bunda Maria. Tapi yang bertanya ngotot. Padahal itu dia mualaf lagi kan. Mestinya kalau mualaf pasti cerdas. Cerdas. Bukan botol. Justru karena on makanya mualaf. Jangan Bu, kita satir aja Bu, satir aja. Kalau saya nih Om, ya baru 3 bulan inilah, syukurlah ada TikTok ini sedikit mencerahkan. Selama ini udah umur 50 lebih, kita nggak peduli ya istilahnya konsep Tritunggal lah. Nggak pernah cari-cari tahu lah. Intinya Yesus itu Tuhan bagi saya. Bukti ketuhanannya ya itu berkorban. Biasa yang tetangga sebelah. Saya coba-coba naik ya waktu pertama kali di Handi Slaibes tuh kalau nggak salah. Itu timnya API. Saya bisa naik, ya udah diiniin. Pertama masih kata Allah yang saya dengar ya, jadi tergerak untuk naik nih. Ya udah itu dijelasin lah singkat itunya. Si Handi ini yang ngejelasin ke saya, ini Bu tahun segini terakhir saya kutip tahun 2003 katanya udah diganti. LAI udah minta maaf. Terus udah ganti kata saya emang nggak pernah baca-baca Alkitab, soalnya jemaat biasa. Udah, jadi kenapa besok jangan ke room mereka lagi ya Bu ya. Ya, makanya Ibu tuh harus masuk ke room yang ada om-omnya gitu kayak Om Burhan ini. Ya kan selama ini ada sebulan nih yang istirahat yang om-omnya ini nih sama timnya. Ini kan simulan kinyis-kinyis ini udah ada. Berarti Ibu jangan lagi ke room tetangga ya. Ya ibaratnya Ibu ngapain sih main di lumpur, lapangan masih lega gitu loh ya kan? Soalnya gini Kak Mulan, ya mereka sampai ada berapa kali ya, bahkan sama si Juma pernah bisa naik. Ya coba-coba mereka mau mengapakan saya ya, yang si Handi lah dulu. Kata Allah, ya udah gini aja. Kalau misalnya kata Allah itu udah diiniin LAI, ya tolong dong
kalian merasa dicuri, laporkan kami, kata situ. Enggak Bu, ibu kan korban, katanya. Pura-pura gitulah mereka kan. Masa ibu sebagai korban? Nih, Anda yang mengatakan saya korban. Kalau saya sebaliknya, udah langsung panik. Mereka diturunin saya. Kemarin aja mau ngambil ayat si Juma aja, berapa hari kemarin tuh tetap dia bilang tuh Anda masuk neraka nanti. Ya nggak ingat lagi saya penjelasannya. Apa urusanmu, katanya saya tuh. Ya udah diturunin. Kemarin juga diturunin secara diam-diam karena dia coba-coba mau mengalihkan saya ke kata seorang Roh Kudus, katanya. Seorang roh kebenaran. Aku nggak bisa baca, bacakan aja. Kalau kira-kira benar saya ikutin, kata saya itu. Tiba-tiba ibu ini nggak bisa ini diturunin aja. Ya udah tau lah, kata saya. Ya, Makasih jangan ke roomnya lagi ya. Kita kan orang Kristen, harus ke roomnya orang Kristen, jangan ke roomnya yang nggak jelas kayak gitu ya. Kan mereka memang harus bahas Alkitab supaya bisa makan. Jadi mereka tuh kepentingannya untuk konten ya Bu ya. Jadi jangan kesana lagi gitu. Ibarat kata lumpur hidup itu memang suka makan korban gitu. Ibu jangan main sama lumpur ya. Nggak bakalan bisa saya ditelan sama mereka. Justru. Iya, jangan bilang nggak bisa ya. Cuman nanti mereka jadi dapat konten gitu melalui Anda. Ngerti nggak? Jadi mereka biar roomnya itu rame gitu, biar ada lah yang menjadi makanan mereka gitu. Jadi Bu jangan kesana lagi ya. Untuk teman-teman Kristen juga yang 700 orang di room ini ya, gak usah main ke lumpur gitu. Nanti Anda kena lumpur dan jorok ya. Mendingan main di ini aja, di room-room atau komal-komalnya orang Kristen aja. Makasih. Mudah-mudahan dia sukses terus. Makasih, turunin Kak. Ya. Mending main sama Om ya. Karena kalau main sama Om untungnya itu banyak ya. Selain dapat iPhone, dapat ilmu gitu ya Om ya. Iya nggak sih Om? Ini kalau istilah Bataknya ini Om Naburju. Ini bukan om-om jahat yang suruh makan es krim ya. Karena om yang baik itu pasti tidak ngasih atau tidak menawarkan es krim yang agak gede gitu. Nanti takut anak ini nggak bisa makan es krim itu. Jadi om-om itu memang sebaiknya itu mengajar ya om ya. Betul, bukan menawarkan pisang molen. Ya, jangan menawarkan pisang molen. Pisang molen. Pisang molen. Ya, karena om yang baik itu pasti om yang suka mentraktir RW ya om ya. Saya juga kangen ditraktir sama Om Broto ya. Ditraktir Om Broto itu makan nasi goreng babi. Itu enak banget soalnya. Itu enak ya. Nasi goreng babi Depot Ketandan, Yogyakarta. Wih, gila tuh. Culik aku om, culik aku untuk makanan itu om. Aduh. Ini ada siapa nih, Andreas atau Ibu Ibet dulu? Andreas nih murid Yesus yang pertama ya? Ya, yang dipanggil pertama sekali nih, yang ditunjuk. Emang keren ya, nelayan di Israel tuh namanya Andreas. Keren banget tuh. Shalom. Turun dia. Wah, Om sih baru dipuji udah turun. Silakan Kak Ibet. Ya, shalom. Kalau teman-teman ya ngerasa masak sendiri itu Ibet ya, beli aja GoFood ya. Ribet. Mau nanya seputaran puasa nih Kak. Wah, pas nih sama Mbak Mulan yang rajin puasa. Iya. Silakan Bu. Saking rajinnya puasa, ini ya lambungnya luka ya. Gini, ada nggak hari-hari tertentu kita untuk puasa gitu?
Ada. Hari Rabu dan Jumat ya. Itu puasa apa Kak? Puasa harian. Jamnya Kak? Jamnya dari petang ke Maghrib. petang ya. Nggak ada sahur. Bedanya puasa kita nggak ada sahur ya teman-teman. Dan buka puasa nggak pakai takjil ya Kak ya. Itu yang dibilang puasa Daniel gimana Kak? Berarti si Daniel lagi puasa. Silakan Om. Ya jadi orang Kristen itu ada puasanya ya. Selain puasa masa Advent kayak sekarang ini. Masa Advent ini bukan artinya puasanya gereja Advent, bukan. Puasa masa Advent ini masa sebelum memperingati sebelum Natal ya. Memperingati Natal. Jadi dilakukan sebelum Natal. Yang kedua ada Paskah. Itu jelas puasa 40 hari. Nah, tapi secara harian, secara mingguan itu ada puasa 2 minggu, seminggu 2 kali. Kalau kita baca di dalam Lukas 18 ayat 12, di situ dikatakan bahwa orang Farisi itu berpuasa 2 kali seminggu. Ya coba saya bacain Lukas 18 ayat 12. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Nah, yang dilakukan sama orang Farisi ini adalah harinya Senin dan Kamis. Ya, Senin dan Kamis. Kalau yang dibaca oleh Om Burhan, kenapa hari Senin dan Kamis? Kamis awalnya puasa hari Kamis itu karena awalnya dulu Esther itu diperintahkan untuk berpuasa karena waktu itu bangsa Israel mau di bumi hanguskan oleh pemimpin Iran ya, pemimpin Persia, namanya kalau nggak salah Ahasweros. Nah kalau hari Senin itu awalnya karena memperingati hari yang dimana diturunkan Taurat, yaitu hari kedua dalam minggu itu. Saya lupa tuh, saya pernah baca ya. Mungkin teman-teman yang tahu bisa kasih tahu. Jadi hari Senin itu hari kedua ya dalam seminggu, bukan hari ke-1 seperti kita. Hari pertamanya adalah hari Minggu. Nah, karena orang Farisi ini selalu bersinggungan dengan orang-orang Kristen pada masa gereja itu lahir, maka para rasul menggeser 2 kali seminggu yang jadi tradisi orang-orang Israel menjadi hari Rabu dan Jumat. Ya, Rabu itu memperingati tentang peristiwa Rabu, ya, Rabu Abu, dan hari Jumat itu memperingati Jumat Agung, gitu. Jadi kalau ditanya orang Kristen puasanya dalam seminggu ada nggak? Ada, Rabu Jumat. Itu dari zaman dulu sampai sekarang, dan itu dilakukan sebelum agama tetangga sebelah lahir. Ya, 600 tahun sebelum agama tetangga sebelah lahir. Ya, bahkan puasa kita itu di highlights sama salah satu agama ya. Ya dikatakan oleh salah satu kelompok itu dibilang berpuasalah kamu sebagaimana agamamu sebelumnya. Agama apa tuh? Agama Kristen. Gitu. Kamis putih nggak ya Om? Nggak, karena Kamis putih itu Glenn Fredly. Kasih Om, itu kasih putih Om, bukan Kamis putih Om. Oh iya. Terus satu lagi nih Kak. 2.000 ya kalau satu lagi ya. Mulainya Selasa petang dan Kamis petang. Selasa petang dan Kamis petang. Saya kan pindah tinggal, terus otomatis kita pindah gereja. Nah dari gereja kita yang pertama kita sudah dibaptis, tapi itu baptisnya baptis usap, baptis seperti gitu. Nah ini kita mau pindah ke gereja baru, ya gereja menyarankan kita untuk baptis dalam apa itu nggak bertentangan Kak. Silakan Om, lanjutin Om. Khusus ibu ini satu untuk Om.
Mana nih omnya? Oke. Jadi kalau mengenai kak kita pindah-pindah gereja, ya nggak apa-apa pindah gereja, tetapi perlukah kita dibaptis lagi? Tidak perlu, gitu ya. Karena kita dibaptis itu hanya cukup 1 kali aja. Kita nggak perlu setiap ganti gereja terus dibaptis gitu. Carilah gereja yang sama gitu seperti yang sebelumnya. Karena baptisan itu adalah bentuk penyatuan kita kepada Allah, kepada kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi kalau kita sudah menyatu dengan kematian dan kebangkitan Yesus, perlukah kita menyatu lagi berkali-kali? Ya tidak perlu, karena baptisan itu sekali seumur hidup. Gitu. Jadi kalau pindah gereja ya nggak apa-apa, pindah gereja aja. Tapi jangan setiap pindah gereja dibaptis gitu. Karena kan yang di Alkitab disarankan itu baptisnya baptis selam, Kak. Ya baptisan itu artinya selam. Jadi kalau disuruh selamkanlah kamu. Jadi kalau misalnya kita definisikan ya baptis itu atau kita terjemahkan baptisan itu sebagai selam ya. Kak, saya baptis usap, saya selam usap, gimana itu? Gitu. Makanya saya bilang kenapa baptisan tidak diterjemahkan. Jadi akhirnya kan orang salah paham gitu. Baptis itu artinya menyelamkan ya. Berarti selamkanlah mereka, usap. Enggak gitu. Jadi baptis usap, baptis percik gitu. Mana ada yang dinamakan ditenggelamkan terus dipercik. Gitu. Jadi baptisan itu juga didefinisikan. Gitu ya. Mengenai baptisan ya, itu pasti menggunakan media air. Karena melalui air kita ini diberikan kehidupan yang baru. Sama seperti kita adalah anak yang ada di dalam kandungan atau di dalam rahim ibu kita. Kita ini ada di dalam air ketuban orang tua kita. Nah, baptisan itu ya menurut Jana Suci Yohanes Krisostomos itu adalah rahim ibu kita. Tempat dari mana kita itu lahir dari situ. Sebab setiap orang yang percaya kepada Yesus dibaptis, dia hidup kembali, dia terlahir kembali. Makanya kita menjadi ciptaan baru Tuhan Yesus. Dan air baptisan itu juga tempat penguburan kita akan tubuh kita yang lama ini loh. Manusia lama kita itu udah dikuburkan sehingga kita itu dilahirkan kembali gitu. Itu menurut Jana Suci Yohanes Krisostomos. Jadi pentingkah kita ganti-ganti gereja? Yang nggak mesti kita harus dibaptis. Setiap ganti gereja kita nggak boleh harus dibaptis, karena definisi baptis itu adalah menyatunya kita dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Ya, tapi orang-orang sekarang ini kan kebanyakan mengira baptisan itu adalah legalitas kita untuk masuk suatu gereja, betul nggak? Iya. Nah, jadi jangan dijadikan baptisan ini sebagai legalitas kita untuk masuk ke suatu gereja, karena itu tidak tepat. Karena definisi baptisan itu bukan demikian. Oke, oke. Ya, jadi jangan baptis terus ya, tiap ganti gereja jangan baptis terus ya. Seolah-olah di gereja yang satu itu tidak mengakui baptisannya, kan gitu. Kalau kakak sebelumnya sudah dibaptis, masuk ke gereja yang lain, harusnya gereja yang lain menerima kakak dong. Kalau dia tidak menerima baptisan kakak, berarti dia tidak menerima bahwa gereja lain itu ada Yesus. Oke. Oh, itu aja kak. Oke Kak, terima kasih penjelasannya Kak. Tuhan memberkati Kak Iber. Memberkati. Oke, silakan. Kesepian. Selamat siang Kak Mulan. Ang. Ya, selamat siang. Kayak kenal ya. Udah, kenalan dulu lah. Mau nanya ke Om Burhan terkait tentang sejarah sebetulnya. Om Burhan monitor nggak ya? Monitor. Silakan. Ini kayaknya tadi malam yang kena pistol di Pocinki nih kayaknya suaranya. Aduh, ketahuan deh. Iya. Ini Om mau nanya apa namanya tadi sedikit tentang puasa. Kan ada beberapa jenis puasa tuh. Iya. Nah, kalau misalnya jenis puasa yang ini yang dari tanggal 29 sampai 31 tuh namanya puasa apa Om? 29 sampai 31 Desember maksudnya? Bukan, tiap bulan.
Oh, nggak tahu, nggak ada. Oh, nggak ada ya. Nggak tahu. Karena tahu saya puasanya paling ngikutin itu aja, Rabu sama Jumat. Kadang di kalender-kalender tertentu itu misalnya untuk memperingati hari-hari tertentu itu kita puasa juga. Gitu. Oh, soalnya saya biasanya tanggal 29 sampai 31 tiap bulan puasa, Om. Itu berarti gajiannya nggak tanggal 25 ya? Gajiannya nggak tanggal 25 nih kelihatannya. Oh gitu, oke. Om tolong di accept follow request saya, Om, biar gampang ngajak ininya main PUBG-nya. Astaga, siap. Oke, itu aja pertanyaan saya yang kepenting. Terima kasih. Makasih, Om. Kirain ada yang kayak gimana gitu, cuman gara-gara mau ngajakin PUBG. Dia nanya itu doang. Kenapa usaha importin lagi pasar kemarin itu? Pacarnya diambil lagi. Kayaknya juga dia tuh mau nanya itu, bukan mau nanya tentang puasa itu dia tuh. Sepertinya. Aduh, kepencet lagi Bang Kiri, jadi ketarik. Nggak apa-apa deh, sekalian. Ya, Bang. Shalom, selamat siang buat semua. Siang Bang Kiri. Untuk Gurunda, Om Burhan dan Kak Mulan. Selamat Hari Guru. Habis gelap terbitlah terang. Kalianlah guru-guru sejati yang mengajarkan kami ya. Ini Hari Guru Penerus ya? perpanjangan Tuhan. Perpanjang tangan Tuhan. Iya, Hari Guru Kak, 25 November. Kebetulan saya bukan guru ya, karena nggak digaji. Ya itulah, kan pahlawan tanpa tanda jasa itu. Ya, saya juga bukan guru yang pengen jasa gitu, tanda jasa dibalik. Oke deh, lanjut. Om Bur, kapan di-accept? Udah ku request pun. Nanti ku accept Bang Kiri. Oke. Yap. Oke, shalom Kak semua. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati juga. Oh, Saya agak tergelitik ya kalau ada yang mengatakan guru itu apa, pahlawan tanpa tanda jasa. Semua guru digaji loh. Emang ada guru yang ngajar nggak digaji, Om? Ini digaji ya. Aku juga jadi kangen gajian ya. Udah berapa puluh tahun nggak pernah gajian. Astaga tuh. Lama nggak gajian. Inilah akibat jadi pengangguran ya, Om ya. Kayaknya ayat Alkitabnya 1 Timotius 5 ayat 7 nggak sih? Apa tuh? Ayat 17. Apa tuh isinya, Om? Nanti dibaca di rumah masing-masing aja. Apa sih? 1 Timotius 5 ayat 17. Timotius 5 ayat 17. Coba kita lihat ya. Penasaran aku ya. 1 Timotius 5 ayat berapa? 17. 12 ya. Aduh, jangan Om. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Oh, saya bukan penatua walau saya udah tua ya. Kita bukan penatua ya teman-teman ya. Maksudnya penatua di gereja kalian masing-masing. Penatua itu presbiteros atau imam atau gembala. Coba baca Galatia 6 ayat 6 Om. Hah, Galatia 6 ayat 6. Nah, ini baru keren ayatnya. Asik nggak tuh? Apa tuh Om? Coba baca. Silakan tenang dulu, Om Burhan bacain Galatia 6 ayat 6. Inilah firman Tuhan. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Sebenarnya ini yang tepat untuk om-om yang baik ya, bukan yang 1 Timotius tadi itu kan untuk penatua ya. Ini untuk om-om ya, boleh lah yang ini. Kenapa Om? Malah dikasih ayatnya yang sangat ini ya. Spesifik. Sangat spesifik. Cair.
katanya. Es batu kali cair. Hidup Pak Bom Bom katanya. Aduh, Tolong ini jangan mau spill ini. nama ya. Lucu-lucu ini aku tuh cuman baca ya. Maaf. Kelewatan gitu ya. Silakan Bunga. Mbak Bunga, halo. Selamat siang Kak Mulan. Ya, selamat siang. Bang Albert, oke, udah di mute. Silakan. Ini tadi terkait ada ibu yang bertanya tadi tentang bukan menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus maksudnya, karena waktu itu pas saya ada bukan mampir sih, dengar, jadi mereka menganggap itu ayat kontroversi antara Matius, Markus dan Yohanes tentang kalau di Matius Matius 15 ayat 1 kalau nggak salah ya. Pokoknya tentang perempuan yang pagi-pagi buta mendatangi kuburan Yesus itu loh. Jadi antara Matius berbeda nama. Kalau Matius menulis Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan satu lagi siapa lupa saya, ada 3. Terus di Markus beda namanya dan Yohanes. Jadi itu yang dipermasalahkan mereka. Jadi dia anggap mereka itu ayat kontroversi gitu. Coba baca yang di Matius seperti apa. Itu tetap Maria Magdalena ya. Maria Magdalena itu siapa? Nah, Maria Magdalena itu masih saudaranya Lazarus ya, Om ya? Iya, saudaranya. Itu masih saudaranya Lazarus. Jadi memang namanya Maria yang dimaksud itu adalah orang yang sama. Cuman dari setiap perspektif kayak gini nih ya. Misal kayak Om Burhan bilang, "Oh, ini si Mulan yang pakai baju merah. Ini pasti Mulan yang tiap bulan ke salon." Itu bukan kontroversi, tetapi merujuk kepada satu orang yang sama, cuman dia melihat dari perspektifnya masing-masing. Itu maksudnya. Betul. Paham ya? Jadi siapakah Maria Magdalena? Oh, itu saudaranya si Lazarus. Nah, itu maksudnya itu. Jadi bukan merujuk kepada beda-beda, bukan. Om Buran mungkin mengenal saya sebagai Mulan yang suka pakai t-shirt sama training ya, karena udah biasa itu melihatnya. Cuman orang lain melihat ya, oh si Mulan ini adalah yang mulutnya ember gitu loh. Ya, apakah saya menjadi Mulan yang berbeda? Tidak. Tetapi itu penjelasannya jadi kompleks. Gitu. Ya, yang menyaksikan, yang mengetahui Yesus bangkit pertama kali, yang notice itu memang adalah Maria Magdalena. Gitu. Dari sudut pandang para rasul, mereka menceritakannya berbeda, tapi semua tahu bahwa Maria Magdalena lah orangnya. Kalau teman-teman tahu Paskah, hari Paskah, ya, sedikit sejarah yang perlu kita ketahui. Pernah lihat nggak kenapa hari Paskah telur itu diwarnain, khususnya warna merah? Iya. Pernah tahu nggak kenapa telur itu warna merah? Tahu, karena Bunda Maria pernah membuat mukjizat dan telur itu jadi merah gitu kan. Bukan Bunda Maria, Maria Magdalena lah. Maria Magdalena, salah. Ya, Maria Magdalena lah yang dipanggil, satu-satunya orang yang dipanggil untuk menceritakan bagaimana dia bisa menyaksikan kebangkitan Kristus itu. Bagaimana dia pergi ke kuburan itu, terus kuburannya kosong. Dan dia menganalogikan dengan sebuah telur, makanya ikon Maria Magdalena selalu memegang telur. Dan telurnya warnanya merah. Merah. Karena pada saat dia menunjukkan itu, dia menceritakan bagaimana telur itu bisa menetas dan mengeluarkan seekor anak ayam. Nah, peristiwa itu yang dikenang oleh gereja, dan makanya setiap kali Paskah kita harus, umumnya anak-anak sekolah minggu disuruh untuk mewarnai telur. Karena telur itu adalah penggambaran dari kebangkitan Kristus, di mana kuburan itu terbuka, ada kehidupan yang keluar dari situ. Iya. Gitu Kak Bunga, halo. Jadi bukan berbeda-beda gitu ya. Silakan, ada Albert Sid. Silakan Albert Sid.
Mau bertanya ini, salam Bu ya. Silakan. Ini saya antara ayat Markus 6 sama 8 dengan Lukas 9 ayat 3 itu kok bertentangan ya. Satu disuruh membawa tongkat, satu tidak disuruh membawa tongkat. Bertentangan antara mana dengan mana nih Pak? Markus 6 sama ayat 8. Coba baca. Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat. Roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Sementara di Lukas 9 ayat 3, Yesus berkata katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat. Coba diterangkan dulu Bu, atau bekal roti atau uang atau 2 helai baju. Satu suruh jangan membawa tongkat. Satu lagi ayatnya boleh membawa tongkat. Maksudnya gimana itu ayat itu Bu? Ya, ini pertanyaan yang pernah saya jawab juga dulu tentang tongkat ya. Yang satunya disuruh bawa tongkat di dalam Markus ya kalau nggak salah ya. Itu menunjukkan, kalau kita baca konteks ayat itu menunjukkan bahwa orang Yahudi itu selalu menggambarkan bahwa kepemimpinan itu digambarkan dengan tongkat. Itu bagaimana gambaran figuratif tentang Musa. Gitu. Tentang tongkat. Ini ada kaitannya tentang, saya pernah bilang tentang tulisan Bapak Gereja yang namanya Book of the Bee. Book of the Bee. Nanti saya kasih tahu isinya apa. Dan yang di ayat satunya ada sisi yang tanpa tongkat. Itu kalau kita baca konteksnya, maksudnya agar para rasul itu, para murid itu percaya bahwa kuasa yang mereka dapat itu bukan hanya dari tongkat. Bukan semata-mata gara-gara bawa tongkat yang seperti tongkat Musa, tapi kuasa itu memang diberikan kepada para murid. Gitu. Untuk mengajar, untuk memberitakan Injil, memberitakan kerajaan Allah, dan untuk menyembuhkan orang. Gitu. Jadi konteksnya itu beda tentang tongkat. Ya. Nah, pertanyaannya, itu tongkat apa yang dibawa oleh para rasul? Mbak Bulan pernah ingat nggak? Kita pernah bahas ini. Iya, itu tongkat episkopos ya? Bukan. Yang mana itu tuh? Adalah tongkat. Jadi Gembala. Tongkat ini sebetulnya, ini ceritanya panjang. Ini dicatat di dalam buku Book of the Bee. Teman-teman mau percaya mau enggak, karena ini bukan Sinaksarion, tapi ini cerita memang dari gereja mula-mula ya. Bukan Sinaksarion ya ini ya, bukan Sinaksarion. Jadi waktu Musa punya tongkat. Tongkatnya ini waktu itu sempat dipakai di Bait Allah. Tongkat ini yang memegang tongkat ini adalah Zakaria. Namun pada saat Bunda Maria bertunangan dengan Yusuf, cara bertunangannya adalah Yusuf memegang tongkat tersebut yang dipinjamkan dari Zakaria, dan ternyata burung merpati yang dipegang oleh Bunda Maria itu hinggap di tongkatnya Yusuf. Itu tongkatnya. Undi, membuang undi. Iya. Tongkat ini kemudian dipegang oleh siapa? Dipegang oleh anak dari Yusuf. Siapa anak dari Yusuf? Yakobus. Ya, Yakobus murid Yesus itu adalah anak dari Yusuf. Makanya dibilang Yakobus saudara Yesus. Iya, betul. Ini cerita yang teman-teman mestinya tahu ya. Dan akhirnya tongkat ini kemudian yang jadi permasalahan kenapa Yudas itu menjadi salah satu orang yang korup di dalam Alkitab. Karena dia berambisi untuk mengambil tongkat itu, dan dalam buku Book of the Bee itu tongkat ini akhirnya dihilangkan oleh Yudas. Itu tongkat yang dimaksud. Dijual ya Om ya kayaknya. Dijual, betul. Tongkat itu dijual oleh Yudas. Gitu Pak. Jadi gimana tuh Om? Pertanyaan dia kenapa yang satu
bahwa yang satu enggak, sepertinya kontradiksi gitu. Itu konteks ceritanya yang satu menunjukkan bahwa dia harus memang memegang tongkat sebagai Musa yang memimpin bangsa Israel dalam penginjilannya dia, istilahnya gitu, penginjilan para rasul. Tapi para murid juga dikatakan jangan berpegang teguh pada, maksudnya tongkat itu yang memberi kekuatan, bukan, Tuhanlah yang memberi kekuatan. Di mana sih ayatnya? Coba bentar, aku kok jadi penasaran ya. Ada di Markus berapa ya tadi Pak ya? Markus 6 ya? Apa ini konteksnya berbeda ya Om? Beda konteksnya. Oh, Markus berapa Om? Sebentar ya, aku lihat dulu ya. Di mana tadi Om Albert dalilnya? Markus 6 ayat 8, satu lagi ada di dalam Matius 10 ya? Bukan? Lukas. Markus 6 ayat 8 itu jangan bawa apa-apa kecuali tongkat. Terus satu lagi di dalam Matius 10 ayat 10. Matius 10. Oke, kita lihat ya. Apabila kamu masuk suatu kota, yang mana sih? Janganlah membawa emas atau perak atau tembaga. Janganlah membawa kantong perbekalan. Jangan membawa baju, kasut atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat nafkahnya. Berarti nggak usah ini ya, bekerja ya maksudnya. Tapi di sini kasut atau tongkat, Om? Iya, maksudnya jangan bawa kasut atau tongkat itu bahwa mereka itu jangan menjadikan tongkat yang mereka bawa itu sebagai suatu hal yang mendatangkan kekuatan gitu. Karena kekuatan itu datang dari Tuhan. Tapi di sini tidak dikatakan jangan membawa kasut atau tongkat, tapi kasut tongkat itu. Enggak beda perikop sih, sama-sama konteksnya adalah Yesus itu mengutus murid-muridnya ya. Bahkan Bang Albert. Kisahnya beda kan? Betul nggak? Antara Matius 10 dengan Markus 6 ayat 8. Sama-sama konteksnya Yesus mengutus ke-12 rasul. Matius 10. Sama konteksnya. Cuman di sini aku nggak tahu ya, bentar. Mungkin ini Alkitabku terjemahan ini. Markus berapa tadi Om? 6 ayat 8. 6 ayat 8. Jadi kita akan segera tahu jawabannya, sahabat.
Beda ya. Silakan Bang, ini siapa? Opit, silakan. Iya. Kak, mau nanya Kak, kalau menurut ini benar nggak Kak, kalau menurut saya pandangan saya tentang Tritunggal kan karena Allah itu kan Sang Bapa itu adalah roh, dia itu kan menggunakan roh Allah untuk menghidupi seluruh ciptaannya di alam semesta ini, dan dengan firman-Nya itu dia menciptakan segala sesuatunya, dan dengan firman-Nya itu dia menciptakan kemanusiaan Yesus Kristus, sehingga kealahan dan kemanusiaan Yesus Kristus itu satu, kekal, tak bisa dipisahkan, nggak bisa dibedakan. Dan karena Allah itu roh, Allah itu kan infinity, jadi dia tuh tak terbatas ruang dan waktu. Itu benar nggak Kak? Silakan Kak Mulan. Bentar, aku lagi baca itu sama Om dulu, bentar Om. Kok beda ya, bentar. Masih nyari yang tadi Pak? Iya, bentar. Lanjut aja dulu Om. Ya, Fit, tadi pertanyaannya gimana, Fit? Kan saya bilang kan Pelan-pelan aja. Belajar Tritunggal nih Pak, ini benar nggak ini yang saya pelajari gini, karena kan Allah itu roh dan dia itu infinity, jadi kan rohnya dia itu yaitu roh Allah, dia itu kan mengaliri seluruh ciptaannya alam semesta ini, dan dengan firman-Nya dia menciptakan seluruh alam semesta ini. Firman-Nya ini kan yang menciptakan kemanusiaan Yesus, karena kan kealahan dan kemanusiaan Yesus mesti bisa itu kan campur itu kan satu dalam diri Yesus. Nah, mereka nggak bisa dipisahkan, hanya bisa dibedakan. Dan karena kan Allah itu roh dan infinity, dia tuh jadinya nggak bisa dihitung Pak, karena kan dia tuh sifatnya omnipresent, omnipotent, omniscience, dan di luar ruang dan waktu. Benar nggak itu? Kamu bicara tentang firman atau Roh Kudus nih? Aku kan bicara tentang Tritunggal. Yang tadi yang aku bilang itu. Iya, firman menciptakan, Roh Kudus menghidupkan. Betul. Antara firman dan Roh Kudus tidak dapat dipisahkan, namun dapat dibedakan. Iya, sama. Betul. Benar ya Pak? Kalau dikatakan tubuh Yesus itu diciptakan, ya dia mengambil kodrat dari ciptaan itu. Kalau diciptakan sih, penciptaan udah selesai di masa 6 hari itu, di hari ke-6 itu. Tubuh Yesus itu berawal, betul. Makanya dia bisa mati. Iya. Dia bisa mati. Gitu. Tapi secara hakikatnya firman itu tidak berawal, tidak berakhir, tidak berkesudahan. Ya firman itu Allah. Gitu. Unggas seperti burung dan ayam, serta jenis reptil seperti buaya dan tapi benar juga kan Bang, kalau misalnya karena Allah Sang Bapa itu adalah roh, makanya dia itu infinity, jadi bisa hadir di mana-mana, memiliki sifat omnipresent, omnipotent, omniscient. Setuju. Dia hadir, dia maha hadir, dan dia berada di luar dan waktu, di luar ruang dan waktu sekaligus. Nah pertanyaannya, waktu Yesus ini sudah naik ke surga, apakah tubuhnya juga
berada di luar dan ruang dan waktu, iya atau enggak? Fit. Apa? Itu apa? Tubuh kemanusiaan Yesus. Oh, tubuh kemanusiaannya ya, sewaktu itu kan dia mungkin diciptakan, tapi kalau ke tubuh kemuliaannya tuh Sorry kepencet, sorry. Lanjut Bu. Sorry, kepencet. Gimana Ovid, lanjut nah. Tapi berarti kan tubuh kemanusiaannya, kalau tubuh kemanusiaannya yang mati di kayu salib mungkin kalau menurut saya sih diciptakan ya, tapi kalau tubuh kemuliaannya yang Theophany itu ya udah satu dan kekal, itu sebelum dunia dijadikan. Benar nggak Pak? Setuju nggak? Iya betul. Tubuh kemuliaannya itu tidak tercipta. Tidak tercipta. Betul. Ya, jadi kalau ditanya tubuh kemuliaannya itu maha hadir nggak? Iya, maha hadir. Karena satu dalam dirinya itu. Gitu. Makanya Yesus pada saat ruang tertutup, sering itu ya pengandaian itu ya, penganalogian ya. Ruang tertutup, para rasul lagi ngumpul, tiba-tiba dia ada di dalam gitu kan. Gitu. Baik, siap. Kalau tapi teman berarti kan gini Bang, kalau waktu manusia sebelum jatuh dalam dosa itu kan pakai tubuh kemuliaan, benar nggak? Itu kan Adam dan Hawa kan pakai tubuh kemuliaan, tapi sejak dia jatuh dalam dosa kan kehilangan tubuh kemuliaan. Nanti berarti di akhir zaman saat manusia itu akan istilahnya kalau dibangkitkan lagi, mereka akan memakai tubuh kemuliaan itu lagi kan ya Bang? Ya Om Burhan. Betul, makanya dikatakan kelak anak-anak itu akan bercahaya seperti matahari. Karena kemuliaan itu sifatnya adalah terang. Anak-anak terang, ya kan? Anak-anak terang. Nah, pada saat kita sudah terang, artinya kita sudah kembali kepada kemuliaan manusia sebelum jatuh ke dalam dosa. Demikian halnya juga Adam dan Hawa. Karena terang itu hilang saat mereka makan buah yang terlarang itu, pohon pengetahuan, makanya mereka merasa telanjang. Siap. Mereka merasa telanjang. Nah, berarti manusia kan kalau dibilang ciptaannya serupa dan segambar dan serupa dengan Allah, itu bisa nggak kalau disebut hampir sama dengan Allah, yang berarti hanya di bawah Allah itu sendiri Pak? Iya, kita di bawah Allah, bukan sama seperti Allah. Kita menjadi seperti Allah. Allah yang memiliki kemuliaan, 1 Timotius 6 ayat 16, ia bersemayam dalam terang yang tak terampiri. Nah, kalau nanti kita akan kembali menjadi terang. Ya, itu ada di ayat Alkitab di dalam Matius 13 ayat 43. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Ya, kenapa di sini dianalogikan terang atau bercahaya? Karena kita kembali kepada fitrah kita waktu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah itu bukan seperti kulit kita yang sekarang ini ya, yang ada panunya, ada kutilnya gitu ya, terus ada kulitnya, ada bulunya, enggak. Tapi kita itu dulu bercahaya. Ya, pakaian atau apa ya, bukan pakaian sih. Kulit Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa adalah cahaya. Tapi kalau setuju nggak Bang, kalau manusia itu di alam semestanya ciptaan Allah yang paling tinggi. Betul. Karena itu kita diciptakan pada hari terakhir, karena kita adalah mahkota dari segala ciptaan. Kita diperintahkan untuk menguasai seluruh alam semesta ini, seluruh dunia ini. Gitu. Makasih ya Bang. Saya udah benar dicatat. Betul, keren Ovid. Lu nanya gue pakai chat GPT ya? Ya, puji Tuhan, sungguh dahsyat kuasa Tuhan memakai para murtadin untuk menjawab semua tuduhan dan semua ucapan daripada para muslim yang selalu memojokkan iman Kristen, ya, yang selalu mengatakan bahwa mengapa harus berbeda-beda, itu berarti ada kesalahan.
Tetapi jawaban daripada murtadin membuat atau membungkam para muslim-muslim yang sok tahu ini. Nah teman-teman, untuk itu mari kita berdoa buat para apologet, khususnya Yosef dan juga Agatha dan juga teman-teman yang lain yang sudah murtad dan tinggalkan agama lama dan ikut Yesus. Mereka sekarang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan banyak jiwa dan menyadarkan orang-orang yang sampai hari ini belum sadar. Nah, untuk itu berikan komentarnya dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Dan mari kita sama-sama sebarkan Injil melalui membagikan video-video pengajaran dan kesaksian di channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.